Tuhan maha kiri datang, bukan saya tarik dari undang-undang ini. Oh, saya anak muda tahun 1999. Oh ya, kamu adiknya si Eta dengan lagi. Dan kita akan sama-sama untuk bergerak sampai kepada tahap akhir. Bapak, Ibu, anak muda, mari kita bangkit berdiri. Kita buka dalam kitab Markus. Hari ini hari yang cukup panjang, jadi izinkan saya sedikit menjaga suara saya tidak terlalu banyak teriak-teriak. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-43 sampai ke-45. Saya mengajak kita semua membaca dengan suara yang lantang dan keras. Markus pasal 10 ayat yang ke-43 sampai 45. 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Silakan duduk. Salah satu poin yang kita akan garis bawahi adalah kalimat terakhir. Tampilkan ayat yang ke-45 yang sini. Hari ini kita belajar tentang sebuah kisah yang menjadi ending dari seluruh rangkaian 5 minggu dari Pekman bulan Maret, buah karakter Kristus. Dan hari ini kita bicara tentang Yesus Kristus, hamba yang menjadi Tuhan. Kita sambil sini saya tunggu ditampilkan untuk Markus pasal 10 tadi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dunia luar sana kalau mau jadi besar, dia berkata begini, puasa. Kerajaan Allah berkata lain, kalau mau jadi besar, melayanilah. Di dunia luar sana kalau mau jadi besar, sikut kiri, sikut kanan, injak bawah, tonjok atas, tendang belakang, tombol depan, dia sendiri naik, dan setelah itu yang lain hancur berantakan. Inilah paradoks ilahi. Jalan menuju tahta selalu melewati sana. Belakang saya ada salib, dan seringkali salib kita suka lupakan hanya sebuah ornamen aksesoris semata. Padahal kita tahu salib tidak hanya sekedar sebuah ornamen dan aksesoris. Kita baca kalimat terakhir dari mulai kata 1, 2, 3. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bagaimana seorang pribadi Yesus dalam kemanusiaannya bisa dibandingkan menjadi tebusan bagi banyak orang? Karena kalau kita mengingat Yesus hanya manusia saja, tidak akan bisa. Tapi dia manusia yang seutuhnya dan Tuhan seutuhnya. Jadi perantara antara kita dan Tuhan yang Maha Kudus. Harusnya kita binasa oleh dosa, tapi karena Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia menjadi manusia, dan dia menebus kita semua dengan nyawanya ketika dia menjadi manusia. Hari ini kita melihat puncaknya, Yesus hamba. Dia butuh 30 tahun untuk dia mulai pelayanan dalam kitab ini. Saya sudah sering menyatakan itu dalam konteks yang sangat mudah dipahami. Dia sabar menunggu waktunya. Dia lahir bukan tiba-tiba kayak Superman dari langit dasar pakai sayap. Megaloman. Saya tahu. Kalau yang dua saya itu Megaloman apa? Waduh api. Hulkus, Power Ranger, usia saya. Tapi usia sini lain kali tidak lain, mobil engine.
robot namanya dia. Nggak ngerti. Kalau angkatannya Pak Andres mungkin ngerti. Makin sering bisa. Sri Mula ngerti. Nah, zaman sekarang anak-anak sudah jauh dari figur-figur yang dapat bisa dijadikan sebuah teladan. Bahkan saya berkecimpung juga di bagian teknologi informasi. Terlalu banyak konten-konten yang porno, konten-konten yang tidak mendidik, dan kita orang tua seringkali abai, merasa repot dan membiarkan mereka menangis. Dalam konteks Yesus sebagai hamba, pada minggu kelima ini kita punya judul hamba yang menjadi Tuhan segala Tuhan. Dalam konteks pada zaman itu hanya segelintir yang tahu bahwa ini anak spesial. Yang pasti Yusuf sudah tahu dari lahir ini Yesus anak spesial. Maria, bahkan saudara-saudaranya sendiri tidak mempercayakan diri mereka kepada Yesus. Bahkan Yesus waktu itu dalam sebuah perikop di Injil, keluarganya sendiri bahkan menganggap Yesus gila, mau diambil dari kerumunan di bait Allah. Apa yang bisa baca Injil? Artinya bahkan abang adik-adik angkatnya satu mama bahkan tidak mempercayakan bahwa masa sih abang saya jadi Mesias. Tahun lalu baru sama-sama saya ngangkat kayu dari Gunung Hermon. Minggu lalu baru bawa meja mebel ke Pak Abimana di tetangga sebelahnya sampai. Setelah dibaptis, lalu dengar suara. Setelah itu dia mulai melayani Tuhan, pergi ke padang gurun 40 hari berpuasa, dan pulang dari padang gurun Yesus melayani dengan puasa, dan setelah itu dimulailah pelayanan Yesus. Kalau Bapak Ibu orang Nazaret, saya dapat memahami untuk agak sedikit sulit memang langsung percaya dia ini Tuhan dan Mesias, karena dia teman kecil saya main kelereng Pak. 2 tahun yang lalu baru kejar-kejaran main pakai pipi, petak umpet, Cilubah, baru main kayu-kayu di Nazaret. Hari ini pulang dari padang gurun, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kalau saya dan kita ini duduk Nazaret, saya bisa paham kalau sebagian besar orang Nazaret waktu itu menolak Yesus, karena dia kenal Yesus dari kecil. Siapa lu? Bapak lu Yusuf kan, nyokap lu Maria kan, dan saudara-saudara adalah Yoses dan sebagainya di dalam Alkitab. Yesus ditolak bahkan sebelum memulai pelayanan. Bahkan Yesus menjadi hamba yang sehamba-hambanya ketika di atas kayu salib. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia merendahkan diri dan taat, akan taat sampai mati. Ada orang taat tapi tidak taat sampai mati. TSM mau taat, mau Pak, mau taat sampai mati, pikir-pikir dulu. Tapi Yesus dalam Filipi 2, dia taat, merendahkan diri, bahkan taat sampai mati. Dan Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Dari awal Yesus memproklamirkan, saya datang bukan untuk diservis, dilayani, di-entertain, bahasa orang pekerja sekarang, betul? Ada bos datang, kita harus sibuk meng-entertain. Yang parahnya lagi kalau bos kita bukan anak Tuhan atau walaupun Kristen tapi KTP, saya banyak dengar di-entertain ke tempat-tempat yang gelap dan mesum. Wajah-wajah banyak yang gak kaget, nanti betul. Kalau kaget berarti kan
masa sih saya nggak seperti itu. Tapi saya lihat wajah-wajah ada sebagian agak kaget, karena ini rahasia umum. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tapi sangat tidak banyak yang setelah melayani sekaligus memberikan nyawa. Yesus melayani dan memberikan nyawanya menjadi musuh mati sekali. Seringkali kita berkata dalam hati kita, saya sudah hebat, saya berharga, saya merasa diabaikan. Mengerti kalimat ini? Orang-orang yang selalu berkata saya merasa diabaikan, kadang-kadang ada bibit kesombongan. Karena hanya orang yang berpeluang untuk sombong, yang selalu berkata, kenapa saya tidak dilibatkan? Kenapa saya diabaikan? Kamu yang ke-11, saya dari sawah, bagus. Di sini tidak ada. Ini cerita gembala di gereja. Di sini semuanya luar biasa. Alam di depan itu penuh dengan senyum dan Bapak Ibu, saya kasih rahasia sedikit, kalau ini skill. Tapi tidak berarti setelah saya ngomong begini, tiba-tiba nanti Bapak Ibu lalu nggak keluar lewat kanan, semuanya lewat depan. Bapak Ibu tahu, setiap orang yang bersalaman dengan saya dari bulan-bulan sebelum saya bilang, semua orang yang bersalaman dengan hamba ini, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, amin. Yang susah diikutkan, yang lemah dikuatkan. Mungkin saya tidak perlu atraksi, boleh tidak perlu, cukup lewat salaman saja. Oh, saya sakit dalam Yesus, pergilah dengan iman. Karena Yesus ngomong begitu selalu, pergilah, imanmu yang dalam hati. Dan saya belum pernah lihat Yesus sampai 1 minggu mungkin orang di rumahnya sampai disembuh. Itu yang 1 minggu, 5 minggu ditunggu satu kamar dengan Yesus untuk pelepasan setan. 5 minggu disiapkan konsumsi, sewa hotel. Kok lama bro? Lepaskan setannya, ya ini kayaknya agak berat, jadi perlu 5 minggu. Kita nginap kami mes, itu sampai liburan. Ada kuasa mengalir melalui iman kita dan berpadu dengan iman kita. Iman kita menarik kuasa Tuhan, dan kuasa Tuhan sedang terjadi saat ini. Katakan amin. Bisa tepuk tangan lagi. Dan pada hari ini, ketika kita melihat Yesus dari mulutnya berkata, aku datang bukan untuk dilayani. Padahal notabene Yesus itu Tuhan segala, the King of the Kings. Sebut saja semua raja hebat di dunia, tidak ada yang menyamai. Sebut saja pemimpin agama, nabi, dewa manapun. Bapak Ibu, saya dengar baca cerita tentang 10 tulang Mesir. Nanti ada waktu kita akan masuk di ada 10 tulang Mesir itu rupanya berbicara tentang 10 dewa-dewa yang diwakili oleh tulang Mesir. Ketika langit digelapkan oleh tulang Mesir, dia berhadapan langsung dengan dewa matahari. Kau bilang kau dewa matahari, penguasa terang, gelap bikin kau. Selesai. Ada dewa ini, air menjadi darah. Selesai kau ini. Nanti seru banget. Nanti ada waktunya saya akan memperdalamkan. Jadi Tuhan mengadakan mukjizat, kuasa, kesembuhan, kelepasan, bukan untuk hiburan, bukan hanya untuk sekedar kebetulan. Dia mendemonstrasikan supaya kita dan kami yang ada di atas selalu ingat, aku yang sebagai hamba yang tak berguna, tapi oleh kuasa dan kasih karunia aku diizinkan melayani pelajar. Sungguh terhormat hidup.
Saya ingat cerita tentang kisah keraton di Jogja. Bahkan kalau ditanya gajinya sangat di bawah UMR. Sorry, bahasa Jawa saya tidak terlalu halus sekali. Nah, sampai ke Romo, Panjenengan. Intinya dia bilang begini, saya baca di Alkitab. Kami ini melayani sesembahan kami aja sudah warganya minta ampun. Ya sampai puluhan tahun menjadi abdi dalam ini. Bahkan dia merangkak untuk sampai ke depan. Ditanya gajinya, mungkin jualan gorengan seminggu lebih mahal, lebih banyak daripada ini. Tapi dia tidak permasalahkan itu, karena ada satu kebanggaan melayani bukan beban, tetapi suatu. Bapak Ibu bisa lakukan ini satu tiga. Melayani bukan beban, tapi suatu kehormatan. Ini satu moto yang kita dengar. Kenapa kita jadi mundur? Karena saya merasa tersinggung Pak. Ada hal yang harus saya bereskan. Kalau Yesus tersinggung, satu hari lahir udah pulang ke rumah Bapak. Aku tahu. Jangan kali dia mengulangi saya. Langsung kandang saya. Masih teriak, oi. Yesus langsung lahir di rumah sakit bintang 5, no. Di kamar paling VIP, no. Di mana dia lahir? Bahkan saya punya rumah sakit jauh lebih bagus daripada kamu yang sakit. Dia lahir dan detik pertama dia buka mata sebagai bayi manusia. Dia langsung mencium aroma kandang. Sedap. Bahkan yang mau lihat Yesus itu begitu. Gak ada tempat lain dulu. Tak ada. Malam ini pengen penginapan. Yang ada cuma panggungan dan kandang domba. Kalau Yesus orang yang gengsi, belum berapa hari balik dia selesai sadar. Dia Tuhan, dia bisa lakukan apapun. Amin. Dia bisa lakukan apapun. Sekarang pertanyaan yang paling menarik. Adakah di sini termasuk kami yang di sini jauh lebih besar dari Yesus angkat tangan? Bahkan Sang Maha Besar berkenosis mengosongkan dirinya, bukan untuk jadi puji-puji, tapi supaya saya dan Bapak Ibu kita semua selamat, tidak masuk neraka dan mati. That's it. Dia memberikan nyawanya menjadi tebusan. Halo, kita harusnya menjadi budak neraka. Kita dibeli dengan darah yang mahal. Aku Tuhan menebus kamu. Jangan dulu budak. Kalau sudah dibeli, ditebus, dia pasrah untuk orang dia. Mau diapain sama teman yang membeli, yang menyelamatkan dia dari perbudakan. Dia nggak bisa komplain, dia nggak bisa protes. Tuhan, saya sudah melakukan banyak hal yang kamu ya. Ingat ya, semua untuk orang tua saya wajib dijaga dalam 2 kali 4 jam. Jika tidak, saya mau retire. Saya masih mendengar dua topik seperti ini. Dan dengan kasih Yesus Anda yang menyampaikan di atas mimbar yang kudus, jika kita mencoba belajar untuk bernegosiasi dengan pelayanan dan tanda petik mengancam Tuhan dengan kamu, saya sebagai hamba hanya berkata, Tuhan, Engkau yang punya pelayanan ini, Engkau yang mengangkat dan menurunkan, Engkau yang mengirimkan dan Engkau yang memisahkan. Hamba hanya sebagai pelayan yang bertempatkan sebagai pembawa. That's it. Hanya Tuhan yang bernyawa penuh untuk ambil alih seluruh pekerjaan Tuhan. Ada satu kata yang sangat saya hindari di mulut saya sampai saya nanti pergi kepada Bapak. Mundur.
dan menyerah. Amsal berkata 7 kali orang benar jatuh, tapi dia akan bangkit kembali. Benar amin? 7 kali loh. Halo, kita baru berapa kali terbentuk dengan halangan rintangan. Lalu mental kita menjadi mungkin lemah, lumrah dan lemes. Ingat Tuhan Yesus gak pernah berkata satu kata pun apa? Dia berdoa di taman Getsemani. Lakukanlah cawan ini daripada jika sekiranya mungkin. Kalimat ini tidak pakai tanda titik, pakai koma. Tapi bukan kehendakmu yang jadi Bapa, kehendakmu. Dan tahu ceritanya apa kehendak Bapa? Tanpa suara dari langit buntung. Oleh Yesus anakku yang kukasihi, kau tetap harus disalibkan. Habis ini dalam sekian menit akan datang itu muridmu yang mengirim engkau. Dia akan menciummu dan kau akan ditangkap. Kau hanya dihargai 30 ribu. Ikutilah apa yang kau kerjakan. Enggak, Bapak sudah diam. Artinya apa? Yesus harus menjalani karya pengalingan. Secara manusia dia boleh berdoa kepada Bapa di surga. Jika sekiranya mungkin, lakukanlah cawan ini daripada Bapa. Tapi saya suka kalimat sesuatu. Tetapi bukan kehendakmu yang jadi kehendak. Dia melakukan itu bukan supaya viral masuk IG, supaya dijadikan billboard di setiap 150 negara besar. Yesus is the hero. Dia tidak perlu itu. Nggak perlu dipamerkan dia tetap Tuhan. Nggak perlu dipuji-puji pun dia tetap Tuhan. Disangkal orang pun dia tetap Tuhan. Dijahatin orang pun dia tetap Tuhan. Karena Allah adalah kasih. Dia bukan Allah yang berbuat kasih salah. Ya Allah yang adalah kasih. Dalam keseluruhan integritas kehidupannya, dia itulah kasih Yesus. Dia tidak perlu berkata, berbuat, bertindak benar. Karena dialah kebenaran itu di Yohanes 14. Dia tidak perlu menawarkan orang, kamu mau ikut enggak? Ikutin gini caranya. Caranya begini, step 1 gini, step 2 begini, kemudian masuk dalam mode ini, mode normal, mode combat, mode advance. Enggak. Saya adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Manunggalin Paulus. Bersatulah kepada saya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Apa saja yang dalam bukan jadi kamu hasil. Dan keberhasilan itu supaya Bapak bisa menjadi. Saya suka sekali dalam Yohanes pasal 15 ditutup dengan kalimat, engkau berbuat banyak bukan supaya makan puji gereja, pelayanan, nama mungkin akan dipuji orang di medsos karena dia melihat, menyaksikan orang-orang yang melakukan mukjizat demi nama Yesus, tapi bukan supaya dipuji orang sebenarnya. Itu yang menjadi persoalan bagi orang-orang percaya yang dikaruniai dengan sesuatu yang dahsyat dari surga. Tanpa sadar dia makan puji. Karena firman Tuhan berkata, biar orang banyak melihat perbuatanmu yang baik dan mereka semua memuliakan. Bersambung kata-kata saya, memuliakan Bapa di, bukan memuliakan institusi, gereja, lembaga, komunitas, konser, kelompok, entitas, bahkan pribadi seorang pendeta atau siapa. Tapi lu sebelum meninggal sudah sampai berpasangan dengan saya waktu dia masih sakit dengan kata-kata yang cukup singkat. Doni, jadi entah kapan saatnya, jika kau bertemu dan melihat seseorang atau beberapa orang yang berseragam, berbaju, berkemeja atau berpenampilan sebagai hamba, dan Tuhan pakai mereka dengan dahsyat dengan karunia-karunia, mungkin 9 karunia roh
7 karunia pelayanan, 5 karunia jabatan. Nanti saya akan masuk ke berapa ya? Ada 9 karunia roh dari kelima. 1 Korintus. Ada 7 karunia jabatan, 7 karunia pelayanan, dan 5 karunia jabatan. Jangan pernah mengidolakan musik. Si kecil, ya. Waktu dia ngomong gitu saya tidak ngerti, masih SD, apa pakai ngomong. Karena mungkin beliau lebih paham. Ada masa, ada waktu di beberapa puluh tahun ke depan, orang bisa lupa bahwa dia hanya sebagai hamba, alatnya untuk menyampaikan kebenaran dan kuasa. Dan seringkali manusia penggemarnya yang membuat orang-orang ini jatuh dalam dosa tersebut. Mungkin orang-orang ini tidak mau jatuh dalam dosa bersombong, tapi siapa yang tahan kalau tiap hari dipuji, keren ya pendeta ini, hamba Tuhan keren banget. Mungkin korbannya, mungkin kuasanya, mungkin peralatannya, mungkin bam, bisa berguling dari lantai bawah sampai lantai 3, balik lagi lantai bawah tanpa benjol sedikit. Jujur, kalau kita melihat siapa yang kita jujur? Yesusnya kah atau manusianya? Ini cukup keras karena saya harus berkata jujur. Jujur kita harus jujur di hadapan Tuhan. Dan beberapa kali ketemu dengan baik orang-orang dari luar dia sepertinya tegar, tenang, dan stabil. Tapi di beberapa waktu kemudian saya mendengar dia sedang melatih lain dan batas. Hati kita yang tahu Tuhan dan kita sendiri. Bahkan saya pun tidak berani menjamin kehadiran saya bisa memuaskan hati semua. Saya juga bermaaf kalau ada acara pendampingan pendidikan ini ada yang kelewatan saya tak sempat lagi otak saya menjadi karena tidak tahu. Jadi mohon maaf, saya yang sedang berada ini kita mengundang semua. Karena ada kelewatan secara fisik, secara digital. Saya minta ampun, minta maaf. Tidak mampu saya memikirkan setiap detail sampai ke mungkin kalau dia nanti kamu dapat kesempatan berkata yang ini nanti ada persepsi baik yang sudah menerima maupun yang seolah tidak menerima. Namanya tadi bagi tugas, jadi saya harus fokus menimbang dalam pelayanan Tuhan. Yesus mencapai kebesarannya dalam hal ini. Yuk kita masuk dalam Matius pasal 23. Ayat yang 11 sampai 12. Kita baca dengan keras. Matius pasal 23 ayat 11 sampai 12. 1, 2, 3. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sudah sangat jelas, saudara. Yesus membalik sistem dunia. Di dunia sana, mereka berkata begini, naik ke atas. Tapi kerajaan malam berkata, turunlah untuk melayani. Yesus datang bukan sebagai raja yang menuntut pelayanan. Saya selalu berkata dengan Yesus, saya tidak akan pakai tokoh Alkitab, tokoh populer yang terkenal dan kejadian sampai lain. Karena satu-satunya teladan yang sempurna hanya Yesus, kadang-kadang. Tapi kau boleh kasih tahu saya, manusia mana di Alkitab yang sempurna tanpa satu noda cicak celah? Semuanya ada, kalau kita cari-cari kesalahan. Ada. Abraham nggak bohong. Bilang istrinya adiknya, betul? Ya, Yunus apalagi? Daud lagi bohong.
Witis Pujangga, ahli perang, ahli, dia kan naik lotek. Pertama sih gini, nengok ada kawan-kawannya kan, orang ini, ada selesai, dua samunya. Siapa lagi kalau kita lihat sempurna banyak kalau enggak, walaupun tidak tertulis, tapi kalau kita cari ada tersirat. Yusuf, anak dari Yakub, kita sebut jadi contoh kan. Tapi awal-awalnya dia juga laga. Lalu laganya Yusuf, aku mimpi kau 11 bintang sebatu, bulan dan matahari sebatu. Itu laga. Betul? Kalau kita cari-cari, semuanya ada noda. Ada. Kok dia bilang Daniel? Oke. Kita tidak tahu. Dia mungkin berpikir yang tidak. Tidak terus tidak. Yang manusia sempurna sesempurnanya adalah Yesus. Makanya hari ini kita masuk kristologi. Pribadi yang betul-betul merendahkan hati dan diri. Dan Tuhan angkat nama di atas segala nama. Yesus. Ia datang sebagai hamba yang memberi nyawa. Semakin kita melayani, semakin Tuhan mempercayai. Ulangi sama-sama dengan saya. Semakin kita melayani, sama-sama lagi, 1, 2, 3. Semakin kita melayani, semakin Tuhan mempercayai. Karena kita sudah berbalik. Aku nunggu dipercaya Tuhan. Aku nunggu punya banyak talenta. Saya main saxophone kayak Bang Willy. Saya nyeting semuanya. Bisa main 10 alat musik seperti Bang Amunawas. Bisa terbang seperti Superman. Bisa mengeluarkan blok jari laba-laba seperti Spider-Man. Bisa dari mobil dengan cepat seperti Batman. Baru aku mulai gitu. Kalau sekarang talenta pun nggak ada. Ini aku Tuhan. Putus lagi. Berapa minggu lalu, saya juga betul. Ini aku Tuhan, utuslah. Sama-sama kan, satu dari ini aku utuslah. Iya, itu kata Nabi Yesaya. Jangan sampai ini aku utuslah aku. Dia lebih jauh memiliki ini. Ini buat saya, buat siapapun yang merasa bahwa firman Tuhan adalah cermin untuk saya bisa melihat diri saya sendiri. Apakah saya masih punya terawat di sebelah kanan? Masih ya, masih tidak. Sebetulnya saya merasa punya terawat, tapi sudah hilang kemarin di Jogja. Masih ya, oke. Tapi saya tidak mungkin. Tapi seringnya orang mengirimkan 45 derajat cermin itu ke Lambo. Bajunya kayaknya kurang terang. Rambutnya dipotong ya, firman yang sama yang harusnya memandang wajahnya sendiri, memandang wajahmu, menikmati kebaikan. Yakobus berkata, orang yang mendengar firman Tuhan dan lalu melupakan, ia sama seperti orang yang tercermin. Dia sudah melihat dan melupakannya. Itu masih jauh lebih baik karena dia bercermin dengan dirinya sendiri. Lewat firman yang saya dengar, saya berharap tidak ada yang pernah tersinggung dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu Tuhan sendiri dari satu. Saya justru bertanya kalau firman Tuhan yang murni disampaikan, kecuali memang pengikutnya belum belajar komunikasi, public speaking. Dia menyebut nama orang, dia menyebut institusi, dia menyebut kondisi badan, itu tidak salah. Tapi kalau firman Tuhan dibaca ayat yang murni, tiba-tiba mungkin kita merasa ini pasti nyindir saya sedih. Sejak kapan firman disampaikan nyindir saya? Saudara Natasha yang pernah disurat? Kalau ke dokter kira-kira kita bilang apa sama dokter? Dokter kan jago. Saya tidak perlu buka baju, saya cukup dari rumah. Silakan lakukan operasi supaya bisu saya disembuhkan. Tidak bisa. Dokter bilang apa? Kamu datang ke sini, ikutin jam saya. Kamu harus sabar menanti waktunya jam praktek dokter.
Perhatikan baik-baik, Mas. Kita dengan sabar datang dari jauh masuk klinik. Pak, saya orang hebat, saya punya banyak jasa, saya mau sekarang saya ketemu dokter sekarang. Bapak udah gila masih waras. Bapak ujian ke 107, sekarang masih 38. Tidak bisa, saya harus jadi sekarang. Kecuali tahu kenal dalam, dan klinik itu punya bapak kita, punya datuk kita, Pak Datuk. Sedangkan kita harus nunggu pertolongan dokter. Perhatikan baik-baik, ini saya dapat terima ini bagus banget. Kadang-kadang kita bersikap tidak adil dalam perkara rohani. Saya datang on time di klinik, tunggu dengan sabar, menunggu waktu saya dipanggil. Saya buru-buru dari rumah, duduk, dia tidak peduli kita kaya mahal raya dan miskin merantau melarat. Yang penting tunggu jamnya ketemu dokter. Kita tunggu dengan sabar. Kalaupun ada yang protes, pasti nggak akan protes, karena mereka sibuk main HP sekarang. Bersyukur punya HP. Kita menunggu sekarang agak sabar, karena sambil main HP. Coba dulu lihat HP, yang demo, jalan nonton TV sama TVRI. Sekarang orang nunggunya berapa lama Pak? Yang paling cepat 2,5 jam. Apa? Dia main game. Orang pakai belum, kok udah cepat dimana? Saya lagi main game nih. Pak, sudah 2,5 jam Bapak tunggu sekarang jadwalnya. Kita sabar dulu. Perhatikan yang terakhir. Setelah itu kita masuk ke dalam klinik. Apa yang dikatakan ditanya oleh dokter sama kita? Dok, apakah kita rumah gini? Dok, saya tidak mau. Dokter kan hebat. Saya diam, dokter langsung tahu saya sakit apa, langsung penyakit saya dioperasi tanpa alat, tidak perlu buka baju. Ini pasien gila dari mana rumah sakit? Pasti kita akan ditanya. Ketika ditanya apa yang kita jawab? Sesuai dengan pertanyaan. Di mana bisunya? Tidak mungkin kita bilang ini Pak panunya. Loh, saya tidak tanya panu. Saya tanya bisumu di mana? Maaf ya Pak, mohon izin bukan kurang ajar di sini. Di sini. Masih kan kita begini, dok? Boleh enggak? Saya kan orangnya pemalu. Sekarang ikutin kata-kata saya ya. Ingat ya dok ya, kamu harus ikutin kata saya. Awas ya. Karena saya mundur nih dari dokter. Kalau ada orang bilang kayak gitu, dokter bilang gini, kalau mundur, akan bawa penyakit ini. Ya mungkin kita ngancam dokter. Dok, ingat ya, saya sakit nih. Saya buat ini, saya mau bayar kamu. Kamu ikutin kata-kata saya. Jika tidak dikerjakan sekarang, saya mundur. Dokter bilang gini, orang gila dari mana nih? Kamu udah balas Pak, kamu tunggu sabar waktumu. Nanti saya tanya, pasien harus menjawab dengan jujur. Di mana letak penyakitmu, sakit apa, dan kamu harus relakan hatimu untuk dibuka. Kadang-kadang kita jauh lebih jujur sama perkara ini daripada perkara Tuhan. Firman Tuhan berkata, adakah hatimu sedang menyimpan dendam dan kepahitan? Enggak ada. Itu diskusi. Tapi wajahnya ini seperti es batu dari Al-Fatih. Sambil pergi, karena kebetulan orangnya di situ. Kamu lebih tidak senang sama sebelahnya? Enggak, itu oke, baik-baik saja. Tapi badannya lagi. Saya katakan, yang lebih jujur adalah sikap kita. Cerita dokter belum berhenti sampai sini. Saya akan akhiri nanti pada jam 9:50. Setelah selesai, setelah kita terbuka, setelah kita merendahkan diri untuk diapain dokter terserah, diobok-obok airnya, diobok-obok kata Yesus. Betul, ibu-ibu yang mau melahirkan, maaf, diobok-obokkan. Saya ngantar istri saya 5 kali mau melahirkan, 4 ke surga, 1 yang jadi saya. Jadi saya tahu diobok-obok airnya, diobok-obok. Udah diobok-obok, boleh pulang tidak gratis? Boleh pulang? Pak, ini nota pembayarannya. Bapak tunggu lagi di situ, antri untuk apa?
Untuk untuk bayar. Udah diobok-obok istri kita, bayar pula. Kadang-kadang Tuhan ingin mogok-mogok kita. Tidak bisa Tuhan. No. Don't touch me. You know me, Lord. You know me. Banyak orang yang pakai ingatan sekarang insomnia. Kau tahu saya apa itu? Pak, Bapak. Insomnia ya. Sampai dengan diri sendiri tidak tahu saya apa. Kamu tahu nama saya? Tidak tahu, Pak. Saya baru ketemu Pak di jalan, lalu kita kena saling-saling nyenggol sedikit. Kamu tahu orang tua saya? Tidak tahu, Pak. Saya baru kenalan, Pak. Awas ya, kamu belum tahu saya siapa? Tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu, jujur tidak tahu. Baru kenalan sekarang. Ada Tuhan begitu. Tuhan, tahu tidak saya siapa? Nunjuk-nunjuk